ini, tunggu dulu. Sebelum kita mulai, opening dulu. Kita buka dengan pantun ya. Bertemu teman yang lama tak bersua, ternyata ia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga bibir berhias senyum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tina Junita. Hari ini saya bakalan nge-review sebuah tempat wisata yang ada di salah satu desa di Kabupaten Kampar, tepatnya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu di Desa Gema. Nah, gimana keseruannya? Mari ikuti. Dulu, sebelum kita berangkat, baiknya kita menggunakan pengaman diri. Nah, apa yang pertama? Pastikan tangan kalian bersih, cuci tangan, kemudian gunakan hand sanitizer. Yang kedua, kalian bisa gunakan masker. Nah, karena saya menggunakan sepeda motor ke lokasi, maka saya harus dan wajib menggunakan helm. Nah, pastikan bagian ini dengan ini itu menyatu ya, sampai bunyi. Oke. Nah, teman-teman, perjalanan kita mulai dari Pekanbaru ke Gema. Nah, durasi perjalanan itu selama hampir 3 jam. Perjalanan ini dimulai dari Pekanbaru, melewati Sungai Pagar, melewati Penghidupan, melewati Sungai Lipai, Kebun Durian, Lipat Kain, Desa Kuntu, Desa Padang Sawah, Desa Domo, dan Desa Gema. Selama di perjalanan, rasanya tidak membosankan karena kita disuguhi dengan berbagai pemandangan yang kita lewati. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ya. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih di tempat wisata alam yang berada di Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Riau. Nah, teman-teman, bisa lihat nih di belakang kita ada Pulau Gema. Nah, itu yang akan kita eksplor hari ini. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti. Nah, tiket masuk itu dihitung per kendaraan atau jenis kendaraan. Jika kamu menggunakan sepeda motor, maka karcis yang kamu bayar atau tiket yang kamu bayar itu seharga 5.000. Namun jika menggunakan mobil, kamu cukup membayar 10.000 saja. Ketika awal masuk, kita sudah bisa melihat nih keindahan dari wisata alam di Gema ini, yaitu Pulau Gema. Nah, terlihat di sini ada tenda, ada kantin, ada sungai, dan berbagai macam hal lainnya yang dapat kita lakukan di sini. Selain itu, terlihat banyak sekali keluarga yang melakukan aktivitas berpiknik bersama keluarga di sini. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ada tenda. Nah, tenda-tenda ini untuk pengunjung yang ingin bercamping atau bermalam di sini. Biasanya yang melakukan camping itu biasanya adalah pemuda-pemudi yang ingin menikmati alam nih. Nah, di sini juga kita bisa menikmati sunset di sore hari dan sunrise di pagi hari. Kira-kira fasilitas apa aja selain tenda yang disewakan oleh pengelola? Selain itu, bagaimana sih terbentuknya tempat wisata alam Gema ini? Pasti teman-teman penasaran kan? Sama, saya juga penasaran. Maka daripada itu, mari sama-sama kita dengarkan cerita singkat dari pengelola wisata. Saya sekarang sudah bersama dengan pengelola dari tempat wisata di Desa Gema, yaitu Pulau Gema, dengan Abang siapa Bang? Jeffrey. Dengan Bang Jeffrey. Izin untuk mewawancarai ya Bang, sedikit bertanya tentang seputar tempat wisata yang ada di Pulau Gema ini. Untuk pertanyaan pertama, tahun berdirinya kapan Bang? Ya, kalau sejarah atau berdirinya dulu bukan tempat wisata ini, tapi tempat pramuka Kampar Kiri Hulu. Oke. Pada tahun
2000-an lah. Tahun 2000-an. Dibuka wisata ini pada tahun 2016. Itu belum ada, cuman pergi mandi ke Sebayang kan. Habis itu pulang lagi. Yang buka camping wisata camping itu tahun 2017 tuh. Sudah mulai ada sedikit tamu yang masuk. Oke. Setelah itu datang Covid kan. Tahun 2020 ya. Itu 2000 apa Mai? 2019 Covid itu tutup. Habis itu setelah Covid itu yang paling banyak wisata ada pengunjung untuk bercamping tuh. Oke. Berarti mulainya itu setelah Covid Iya. yang pengunjungnya datang dengan banyak ya gitu. Banyak. Untuk biaya pembangunannya Bang? Kalau biaya pembangunannya mungkin sedikit untuk renovasi lagi ya kan. Kalau pembangunan alam udah kayak gini juga dari dulu. Tapi kalau pembangunan seperti musola ini itu pembangunan kayak buat tong sampah untuk sampah masyarakat pengunjung. Bagian itu aja. Perkiraan luas tempat wisata ini berapa Bang? Sekitar Saja? 5 hektar atau lebih lah, 5 hektar lebih. Oke. Luas juga ya Bang berarti ya? Oke. Nah, siapa saja tokoh penting yang pernah datang nih Bang ke tempat wisata ini? Kalau tokoh penting itu pertama pas festival Sebayang itu ada Wulan Guritno, Oke. Lukman Syarfi, Kepala Dinas Pariwisata, itu Bupati. Terakhir tuh Bapak PJ Bupati Ambali pernah datang sini untuk festival Sebayang di Tanjung Bedet tahun 2024 kemarin. Oke. Banyak sekali ya teman-teman. Berarti event yang pernah dan akan diadakan itu adalah festival Sebayang Ya, Bang? kalau festival Sebayang di sini udah 3 kali ini. Oh, udah ketiga kalinya? Ya, Oke, tahun ini sudah diadakan atau? Udah. Udah diadakan Bang? beda lokasi lagi, beda desa kan. Itu kemarin 2024 di Tanjung Di Bedet. Tanjung Belit? Itu Oke. yang datang Bapak Ahmad Yuzar selaku Sekda, Bapak PJ Bupati, Bapak Mali dan Kepala Dinas Pariwisata dan rombongannya. Oke. Tadi saya lihat ada tenda, banana boat dan perahu. Untuk biaya sewa bagi masing-masing fasilitas tersebut itu bagaimana Bang? Oke, saya jawab ya. Ya. Kalau tenda itu misalnya tamu itu mau pesan kan, bookingan namanya. Kalau misalnya mau pesan tenda dia, itu tenda kalau misalnya pakai upah bongkar pasangnya itu ditambah 15.000. Oke. Kalau tenda tok aja 40. Jadi misalnya adik-adik mau pasang tenda, mau tinggal siap aja beres lah namanya. 55.000 tuh deh. Satu tenda di Satu luar tenda. matras, kursi atau perlengkapan lain. Kayaknya. Oh. Kalau misalnya banana boat itu 2 kali putar di sini per orangnya 25 kalau dewasa, kalau anak-anak 15.000. Oke. Kalau perahu ada 2 macam di sini jenisnya. Yang pertama Johnson itu muatan 10 orang. Kalau ke air terjun 400.000. Kalau ke jembatan Sidu itu main 500.000. Yang kedua ada Robin kapasitas 6 orang itu 300.000 ke Batu Dinding, 3,5 ke jembatan Sidu. Jadi memang di sini banyak sekali tempat wisata selain sini ya Bang? Ada banyak. Yang pertama Desa Tanjung Belet, di situ ada tempat camping ada juga. Air terjun Batu Dinding namanya. Yang ketiga rumah kehutanan WWF. WWF? Keempat untuk pergi santai-santai tempat hiburan makan siang jembatan Sidu atau jembatan gantung namanya. Banyak sekali teman-teman yang bisa teman kunjungi di sini. Jadi tidak hanya Pulau Gema saja, tapi sesuai yang abang sampaikan tadi itu ada jembatan Sidu, terus ada WWF dan ada wisata Tanjung Belit. Oke, pertanyaan selanjutnya, di sini sepertinya rawan banjir nih Bang. Bagaimana cara abang menanggulangi peristiwa tersebut? Kalau banjir itu kan musibah alam. Kalau misalnya orang camping,
kami kan ada penjagaan. Nanti tamu-tamu tuh kami evakuasi ke atas untuk selamatkan, karena kami ada di sini gedung serbaguna, yang kedua musola, yang ketiga ada tempat rumah warga nanti. Kalau misalnya banjir datang, kamu itu kami suruh dulu ke atas. Ya, kamu selamatkan dulu, yang penting nyawa itu kan. Yang kedua baru barang-barang. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, apakah ada hal atau fasilitas yang ingin ditambah untuk lebih memajukan tempat ini agar ramai pengunjung? Yang paling pertama kali itu kami, kalau pembangunan itu turap lah. Adik kamu bisa lihat nih kondisinya. Ini Iya, dulu betul. luas nih, tapi karena abrasi, karena udah kecil lagi tempatnya. Kalau pembangunan pakai dana desa itu udah ada ansuran di ujung tuh, nggak cukup. Kalau bisa kami mohon kepada pemerintah lah, kalau bisa ada dana, misalnya kami minta turap di sini supaya tidak habis lokasi untuk wisata camping kami ini. Iya, kalau dilihat-lihat memang ini Udah sudah mulai- dikikis ya iya. sama banjir sepertinya. Sekali banjir ini habis tuh 3 meter atau 5 meter. Ada bulan 12 dulu 10 meter, habis itu pekes. Oke, iya, terlihat teman-teman. Oke, terima kasih kepada Abang selaku pengelola wisata sudah bersedia untuk saya wawancarai. Terima kasih ya Bang. Nah, teman-teman sudah mendengarkan bukan apa saja fasilitas yang tersedia di sini dan berapa harga yang ditawarkan. Nah, tadi kita sudah mendengar ya kalau banana boat itu disewakan untuk orang dewasa 25.000 per orangnya dan untuk anak-anak 15.000. Nah, untuk perahu atau robin itu teman-teman bisa membawa keluarga atau teman-teman atau sahabatnya agar biaya lebih murah ya teman-teman, karena untuk sewa robin atau perahu itu berkisar dari harga 100.000 sampai dengan 600.000 per sekali angkut. Nah, itu cukup worth it karena perjalanan yang jauh dan pemandangan yang disuguhkan itu juga sangat memuaskan. Nah, tadi teman-teman juga mendengarkan bahwasanya di tempat wisata ini juga sudah sangat sering diadakan event-event besar sampai artis-artis besar datang ke lokasi ini. Nah, saya sekarang sudah beli minuman di kantin di sini. Kebetulan sekali cuaca lagi panas, kita beli es untuk ada dan juga sudah capek jalan-jalan untuk mengeksplor apa saja yang ada di wisata. Teman-teman atau penonton bisa nih kalau berwisata di sini duduk yang sudah disediakan oleh pengelola kantin dan bisa nih untuk mencicipi apa saja yang ada di sini. Teman-teman, kalau seandainya teman-teman sudah beli terus ada kemasannya itu jangan dibuang sembarangan. Mari kita buang ke tempat gitu. Nah, rasanya juga tidak lengkap nih kalau seandainya kita tidak mewawancarai salah satu pengunjung dari tempat wisata ini. Bagaimana pendapat beliau tentang tempat wisata ini? Mari kita dengarkan. Nah, teman-teman, saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung dari wisata Amanda. Nah, saya sekarang bersama Mbak Amanda Putri. Oke, Kak Amanda, wisata Mbak Amanda. Nah, Kak Amanda, sebelumnya Kakak tahu wisata ini dari mana nih, Kak? Kemarin tuh kan kawan saya pergi liburan dia ke sini. Terus Kak diajaknya saya dong kan. Saya melihat dari snapgram dia, nampaklah karena saya tanya lah sama dia, saya DM dia di IG kan. Oke. Terus dibilangnya di Kuntu dibilangnya. Makanya Oke, baik. Kakak tahunya dari snapgram Amanda. Nah, iya betul.
Terus fasilitas apa aja nih Kak yang kakak suka dari wisata alam Gema ini, dan fasilitas apa saja yang mungkin harus ditingkatkan oleh pengelola? Yang pertama saya suka tuh karena pemandangannya sangat indah sekali. Terus yang kedua karena di sini juga bisa camping ya Kak. Iya. Kalau foto-foto juga bagus tempatnya. Dan yang harus ditambah itu menurut saya petugas kebersihannya, karena di sini masih banyak sampah yang bertebaran. Terus kebersihan toiletnya sama penambahan alat-alat musolanya Kak, itu saja. Oke, baik. Apakah fasilitasnya sudah cukup menurut kakak atau masih kurang? Kalau menurut saya ya Kak, ada yang perlu ditambah seperti tenda-tendanya. Kayak tenda camping ini kan banyak orang yang membutuhkan, seperti kursi-kursi Oke, di belakang. Karena kan kalau di sini kalau misalnya itu sehari sebelum kita harus pesan dulu Kak. Itu nggak bisa. Kalau menurut saya dijual langsung aja, disewakan langsung aja gitu. Oke. Orang nggak tahu kan bisa langsung pesan. selanjutnya apakah ada pendapat dari kakak mengenai tempat ini? Seandainya tuh tempat ini tuh kayak bersih banget atau mungkin kayak seru banget gitu. Kalau pendapat saya tentang tempat ini ya Kak, tempat ini tuh sangat bagus banget ya Kak. Tapi kalau menurut saya kalau bisa dibikin apalah Kak, kayak tempat berteduhnya gitu. Karena di sini juga sangat panas ya Kak. Terus untuk pemandangannya sudah oke. Dan itu aja Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kesan dan pesan kakak gimana? Kalau kesan saya pertama kali ke sini tuh Kak, kayak wow, menakjubkan. Saya juga pernah. Kesan saya semoga tempat itu selalu buka kayak manapun keadaannya, walaupun sekarang kan lagi musim hujan ya Kak, karena ada maksud ber ini kan. Jadi walaupun banjir, semoga banjir tempat kita menyusut dan bisa buka kembali. Dan pertanyaan terakhir, rating untuk tempat wisata alam Gema. Kalau menurut saya 1000%. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya dan jawaban dari kakak ini sangat-sangat membantu penonton untuk melihat-lihat dan untuk berpikir lagi ke wisata Gema ini. Terima kasih. Nah teman-teman, ada yang setuju nggak sama kakak tadi bahwasanya perlu untuk menambahkan petugas kebersihan pada tempat wisata ini? Enggak. Isinya apa ya? Nah, itu tadi kegiatan kita pada hari ini yang telah mengeksplorasi tentang Pulau Gema. Nah, teman-teman sudah tahu kan fasilitas-fasilitasnya apa, sejarah terbangunnya apa, artis apa aja yang udah kesini. Nah, ini termasuk wisata yang terkenal bukan? Nah, tunggu apa lagi? Mari ke Pulau Gema. Sebelum videonya saya tutup, saya akan terlebih dahulu berpantun. Duduk di kursi sambil makan, makanya sama Bang Anton. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudari yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.